بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، dari beberapa lembar pertanyaan yang ada di tangan saya atau sampai ke tangan saya ini, beragam pertanyaan yang ada, namun di antara yang terbanyak, nominasi tertinggi adalah pertanyaan tentang NII KW9. Nah, dan ini yang pertama. Yang kedua tentang kematian Usama bin Laden yang diberitakan. Kesimpulan pertanyaan itu, di sini ada saudara kita bertanya, apakah Ma'had Az-Zaitun ada kaitannya dengan NII? Jawabannya singkat. Nah, tunggu pengumuman. Nah, pemerintah sedang melakukan penelitian. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, pemerintah kita bermain sebelah mata. Pemerintah kita memang sengaja menyuburkan. Pemerintah kita tidak peduli. Pemerintah kita, ya akhi, jangan semakin menambah gaduh suasana di negeri ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, informasinya sudah lengkap, Ustaz. Iya, Anda kenal berbagai informan yang mendatangkan informasi-informasi tersebut? Kenal Anda? Siapa dia? Jujur dia? Adil dia? Maka biarkan. Sekarang yang terpenting, bagaimana kita menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman sekolah kita, masyarakat muslim secara umum, dari penyimpangan-penyimpangan akidah NII, baik KW9, KW7, KW10 ataupun yang lainnya. Itu yang terpenting, membentengi umat dari syubhat-syubhat mereka. Apa syubhatnya? Sabar hingga besok sore kajian ini berlanjut. Mau? Besok nggak kerja berarti Senin. Wah, nggak bisa, usah cari makan dulu. Itu memang kita lemah. Mau berangkat jihad, duduk kajian aja nggak sabar mikirin kerjaan kok. Iya. Hah? Maka dari itu sabar, jangan sibuk. Yang terpenting umat Islam harus belajar membentengi dirinya di sekolah-sekolah, SMP, SMA, di masjid-masjid, di kampus-kampus, mempelajari syubhat-syubhat NII dan yang semisalnya. Apakah benar baiat itu boleh? Tanyakan bagaimana ulama menjawab ini. Hampir semua kelompok itu punya baiat. Masing-masing kelompok mengklaim baiatnya lah yang benar. Ya. Masing-masing kelompok. Nah, tanyakan kepada ulama berdasarkan dalil dari Quran was sunnah. Kembalikan pada ulama salaf terdahulu. Bagaimana memahami itu? Ustaz, bahwa katanya barang siapa yang matinya tidak dalam keadaan dia telah menyerahkan baiat kepada jamaahnya, maka dia mati jahiliyah. Betul hadisnya. Ya. Pemahamannya bagaimana? Buka kitab-kitab ulama. Ya. Belajar bagaimana dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bicara tentang ini. Hadis ini keluar tahun 2002 ya. Barakallahu fikum. Tanyakan kepada Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, bagaimana wahai Hafidz makna hadis ini? Ini kan di Sahih Bukhari ada. Ya, buka Fathul Bari, baca. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i memahami hadis ini?
Lihat Imam Syafi'i memahaminya, selamat insya Allah. Ya, Ustaz katanya, kita ini harus memerangi orang-orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan jahidul kuffar wal munafiqin. Jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan munafikin. Iya betul, ayatnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Terus gimana Ustaz? Kan sudah terang. Belum terang karena kamu belum tahu penjelasan tafsirnya apa ayat ini. Nah, barakallahu fikum. Dan seterusnya, zakat, syariat zakat dan sedekah dimanipulasi oleh mereka. Dimanfaatkan syariat zakat dan sedekah oleh orang-orang NII, kawi 9 ataupun nggak tahu kawi yang lainnya. Nah, apa itu syariat zakat? Bagaimana cara menunaikan sedekah itu? Bagaimana nisab dan ketentuannya? Barakallahu fikum. Ayo belajar. Dari mana belajar? Buka lagi buku-buku para ulama terdahulu. Ada jawabannya. Ya tentunya kita harus sabar belajarnya. Jangan maunya instan. Sekarang makanan-makanan instan itu berbahaya bagi ginjal kita, lever kita. Hati-hati dari yang instan-instan ini. Mau serba jadi, ini kita memang terburu. Belajar ya akhi. Nah, maka dari itu bagaimana sikap kita? Sudah, serahkan kepada pemerintah. Wah pemerintah, ya itulah kamu memang. Kalau rakyat seperti kamu tidak pernah puas selalu mengkritik pemerintahnya, Allah tidak akan pernah berikan kepada kamu pemerintah yang baik. Nah, begitu juga isu yang kedua di sini pertanyaannya, bagaimana Ustadz tentang menyikapi berita yang mengabarkan bahwa Usama bin Laden telah dibunuh dan jenazahnya dibuang ke laut. Nah, siapa yang bilang dibuang ke laut? Hah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang menyatakan bahwa jenazahnya Usama bin Laden dibuang ke laut? Ada yang tahu? Tolong bantu saya. Kalau informasi yang ada beritanya sampai ke anak, kata Amerika dibuang ke laut. Subhanallah. Orang fasik aja kata Allah nggak boleh diterima beritanya. Amerika, Barack Obama. Nah, kalau gitu berarti nggak dibunuh Usama. Saya tidak mengatakan itu. Hanya menyatakan siapa yang memberitakan kepada Anda bahwa itu dibuang ke laut. Oh ada filmnya Ustaz. Jadi itu setelah dikafani, kemudian ditaruh di alat ini, kemudian ditenggelamkan ke laut. Yang buat film siapa? Amerika. Lah kok Amerika cuma filmnya Usama, jenazahnya dibuang ke laut. Ya, manusia hidup di zaman ini kembali 3000 tahun yang lalu bisa. Ya, membuat gambaran kiamat. Ya, katanya kiamat itu 2012 katanya. Bisa Amerika. Ya. Koboinya nggak pernah kalah perang. Ya muslim, ya muslimin, ayolah jadi uqala, orang-orang yang berakal sehat dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Berarti sudah dibunuh. Wallahu a'lam, mungkin. Kenapa tidak? Nah, mungkin Amerika sudah menganggap sudah selesai drama episode pertama. Usama sudah terbunuh. Selama ini dibiarkan ke sana kemari, ke sana kemari. Gampang Amerika mau bunuh seperti ini, nggak sulit sejak dulu. Tapi sengaja supaya dapat ratusan ribu kepala muslim dan muslimah di Afghanistan. Barakallahu fikum. Isu Al-Qaeda di Irak supaya dapat juga puluhan ribu muslim dan muslimah di Irak. Sudah selesai episode pertama, mau masuk episode kedua sekarang. Belum selesai. Maka dari itu muslimin, jangan mau jadi kuda tunggangannya Yahudi Amerika. Jangan mau.
dijadikan kuda lumping. Ya, barakallahu fikum. Dan kita menyatakan kepada Amerika, Yahudi, Prancis, dan yang lainnya, jangan kalian bergembira dan merasa menang terhadap Islam hanya karena membunuh seorang Usama. Usama tidak mewakili Islam, bahkan seluruh amalan dia terkait dengan yang dia istilahkan dengan jihad dan perjuangan adalah batil. Membunuh muslimin di berbagai negara. Ya, barakallahu fikum. Itu tidak mewakili jihad, wahai Obama. Tidak mewakili, masih ada umat Islam yang tidak akan pernah terkalahkan, tapi bukan di tangan-tangan orang seperti ini, yang justru kalian anggap mereka mewakili Islam dan kalian menganggap menang. Nah, Usama seorang sarjana ekonomi, jurusan administrasi. Ya. Ketika sudah melewati masa remajanya, mulai mengarah ke Islam. Dahulu kehidupannya ya biasa, kemudian berangkat ke Afghanistan. Kemudian, wahai muslimin, kalian jadikan sebagai tempat fatwa, urusan umat. Kalian tinggalkan ulama-ulama kibar yang telah menguasai ilmu Islam dan penuh kasih sayang. Kalau fatwa jihad itu boleh dilakukan oleh setiap orang yang menguasai ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang jihad. Tadi malam kebetulan saya diberi juga oleh teman video rekaman, ya, ceramah yang berisi ayat-ayat jihad dengan lantunan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, yaitu mereka berjuang, berperang di jalan agama Allah. Ya, ayat ini bagian daripada Al-Quran. Kemudian menghafal hadis-hadis Rasul tentang keutamaan jihad dengan berbagai keutamaan yang ada. Kemudian dia boleh berfatwa. Barakallahu fikum. Atau sebagaimana dinyatakan oleh Imam Samudra dalam fatwanya, dalam bukunya Aku Melawan Teroris, sebagai nasihat umat Islam, maka bagi umat Islam dimanapun berada, kapanpun, kalau mampu melakukan tindakan melawan mereka, pembunuhan terhadap orang kafir, lakukan. Subhanallah. Ya subhanallah. Beginikah Islam sehingga hilang wibawanya? Beginikah Islam ikut berbicara orang-orang yang tidak berilmu? Dan jihad itu tidak hanya bermodalkan pekikan takbir. Suatu hari saya mengisi kajian ini di salah satu kota. Tiba-tiba salah satu hadirin tidak sabar dan menyatakan, Ustaz, padahal peraturannya pertanyaan diajukan melalui kertas. Ya. Tapi dia tidak sabar melanggar adab majelis. Nah, ini perlu belajar sunnah. Ya, Ustaz, lalu sampai kapan kita? Bayi-bayi di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Ana masih menghargai dia dan menghormati hadirin yang lainnya. Dengan saya tersenyum mencoba mengarahkan dia. Padahal Ana bisa menjawab, ya wajib. Anda meyakini wajib? Pasti dia akan menjawab wajib. Kalau wajib berarti kalau nggak berangkat apa? Dosa apa enggak? Dosa, yakin saya. Lah kamu ini sekarang ada di mana? Nggak cukup. Saudara kita di Palestina itu butuh demo-demo di bundaran HI ataupun di bundaran depan DPRD Jember. Enggak ya akhi, butuh ilmu, butuh keberanian yang terbimbing, bukan keberanian yang brutal. Ini
seputar masalah. Tapi yang saya kagetkan, barakallahu fikum, di berbagai media ternyata isu atau dua isu tadi dimanfaatkan oleh sebagian kelompok justru untuk memprovokasi umat Islam di berbagai negara, baik di Indonesia terkait dengan isu NII KW9, di buletin-buletin mereka, di mimbar-mimbar dan orasi-orasi mereka memprovokasi umat untuk mengkritisi pemerintah terus sehingga suasana semakin panas. Ini juga di luar bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Begitu juga peristiwa terbunuhnya Usama bin Laden. Salah satu kelompok mengeluarkan pernyataan resminya dan disebarkan oleh apa yang mungkin kantor beritanya. Kelompok ini menghimbau, ya, dengan pernyataan resmi menyatakan sungguh telah tiba waktunya bagi penduduk Pakistan. Dia di Indonesia bisa jadi pemfatwa untuk Pakistan. Luar biasa. Luar biasa. Ya akhi. Untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Menindak penguasa penjahat yang telah menggunakan negerinya untuk melayani Amerika dalam perang melawan Islam dan kaum muslimin. Tidak. Perang menghadapi Usama tidak perang menghadapi Islam. Perang terhadap Usama itu adalah propaganda mereka, tidak mewakili Islam. Ya. Masih banyak umat Islam yang lebih pemberani dari Usama, tapi keberaniannya dituntun oleh ilmu. Nah, barakallahu fikum. Penduduk Pakistan tidak boleh bersikap tenang-tenang saja hingga mereka mencabut penguasa penjahat yang loyal kepada musuh-musuh Allah dan umat ini. Nah, berarti mengajak rakyat Pakistan untuk berontak, ya, untuk memberontak. Maka kembalilah kepada akal sehat Anda, wahai para tokoh. Cabutlah para penguasa Anda dan satukan tangan Anda dengan tangan siapa? Di sini tertulis Hizbut Tahrir untuk mengumumkan khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Satu kelompok memanfaatkan menyeru, bergabunglah dengan kami, satukanlah tangan kalian dengan tangan kami. Nanti kelompok ada namanya Khilafatul Muslimin. Kelompok lain lagi di Lampung, ya. Betul namanya Khilafatul Muslimin. Mana orang Lampung? Ada orang Lampung. Hah? Betul ya? Khilafatul Muslimin. Sebagiannya ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, kalau nggak salah di Sumbawa sana. Nah, juga mengajak muslimin, bergabunglah dengan kelompok kami, Khilafatul Muslimin. Kelompok lain lagi menyatakan, bergabunglah dengan kami, Majelis Mujahidin Indonesia. Satu lagi menyatakan, Jamaah Ansor Tauhid, bergabunglah dengan kami. Kalian sendiri nggak bisa bersatu. Nah kami bingung. Ini nyatakan satukan tangan Anda. Ini sudah tangan saya kasihkan. Satu jangan satu tangan lagi gini sudah. Nah kepala Anda di mana ya akhi? Barakallahu fiik, ittaqullah. Takut kalian kepada Allah, takut. Ini Islam. Ya subhanallah, ya subhanallah. Dulunya satu organisasi, satu masalah pecah jadi organisasi sendiri, baiat sendiri. Lalu Islam yang mana ya akhi? Yang mau kita ikuti ini. Sungguh kalau baiat itu seandainya benar, boleh. Para ulama kita sudah menyatakan berbaiatlah kepada kami. Mereka lebih berhak memimpin umat ini. Tapi mereka tahu bahwa baiat model begitu adalah baiat yang bid'ah, yang justru memecah belah muslimin. Saya tidak mengajak antum untuk
berbaiat kepada diri saya atau ke pondok pesantren saya. Tetapi belajarlah kalian Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah difahami oleh sahabat Nabi, generasi salafus saleh. Dimanapun Anda berada, organisasi apapun Anda, silakan. Tapi prinsip ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka menyikapi keadaan ini, baik itu terkait dengan NII KW 9 yang jelas-jelas akidahnya adalah batinah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apakah kelompok ini memang benar-benar murni sebuah kelompok hasil istihad batil pimpinannya, ataukah kelompok ini kelompok yang memang dipelihara oleh salah satu pihak? Siapapun pihak ini kita tidak tahu. Kita bukan berurusan dengan ini. Urusan kita meyakini bahwa akidah mereka itu adalah batinah. Dan umat Islam, diri kita, adik-adik kita, teman kita dan semuanya harus dilindungi. Barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting. Yang sekarang pemerintah mau membentuk rancangan undang-undang intelijen yang bebas, yang ini, yang itu. Telah dikeluarkan dana pada awalnya 6,8 miliar, kemudian dinaikkan menjadi 8, sekian miliar. Ya terus mau apa kamu? Apa urusan kamu? Ya ini berarti akan membentuk rezim diktator lagi. Loh, kalau kamu benar, kamu jalan di atas Quran was Sunnah sesuai yang difahami oleh salaful ummah, insya Allah mereka tidak ada pintu. Ya kalau kamu punya baiat sendiri-sendiri, majlis sembunyi-sembunyi, pengkafiran terhadap muslimin, makar-makar atau rencana pemberontakan terhadap umat Islam, terhadap pemerintahnya, ya itulah yang menjebak mereka, mengundang mereka membuat rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang semisal tadi. Tapi kalau Anda berjalan di atas jalan yang lurus, belajar akidah, iman, ibadah, dakwah di atas bimbingan Quran, Sunnah yang difahami oleh Khulafa ar-Rasyidin, sahabat Nabi, tabi'in, Hasanul Basri, Sa'id bin Jubair, Malik ibn Anas, Syafi'i rahimahullah, Ahmad ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, insya Allah tidak ada pintu bagi mereka. Tapi kalau kalian sibuknya seperti itu, sedikit-sedikit kafir, ini adalah muskilah yang berbahaya. Ikhwani fiddin, munculnya berbagai kelompok-kelompok yang ada ini bermula dari dilanggarnya 3 prinsip utama yang kita sebutkan. Masih ingat 3 prinsip utama tadi? Kemudian dari sana muncullah apa yang diistilahkan dengan akidatut takfir, akidah yang meyakini pengkafiran terhadap muslimin yang sebenarnya tidak berhak dikafirkan. Berdasarkan apa? Beberapa sebab. Di antaranya keyakinan bahwa yang sudah saya sebutkan tadi, orang-orang yang berhukum kepada hukum selain yang Allah turunkan dengan mencatut ayat Al-Quran yang sudah saya katakan tadi, ayat tersebut bagian dari Al-Quran kita. Namun ketika prinsip-prinsip tadi dilanggar, di dalam mengamalkan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, maka disinilah mulai muncul syubhat tadi, muncullah pengkafiran. Berarti lingkungan kita ini, negara kita ini, negara kafir. Bagaimana solusinya?
satu pihak menyatakan dirikan jamaah tersendiri, yang di situ ada sistem komando tersendiri, sistem negara tersendiri, baiat tersendiri. Coba antum lihat berlanjut. Baik, kalau ada orang tidak berbaiat dengan kelompok kita, berarti dia mati jahiliyah. Lalu bagaimana cara kita mendirikan negara sendiri? Persiapkan kekuatan melawan penguasa yang ada. Lalu apakah benar kelompok-kelompok ini meyakini bahwa pemerintahnya adalah pemerintah yang kafir? Ya, hal itu telah mereka ucapkan secara tegas di berbagai referensi resmi mereka. Di antaranya yang bisa saya bacakan, ya, pernyataan secara global Usamah bin Laden yang dengan tegas di dalam berbagai statementnya menyatakan tidak ada lagi negara muslim di muka bumi ini, semuanya adalah kafir. Lalu kalau gitu gimana? Kalau sudah semuanya kafir, wajib hijrah. Nah, hijrahnya kemana? Berselisih kelompok-kelompok yang ada. NI KW 9 hijrahnya kemana? Ke Indramayu. Nanti kelompok lain menyebutkan lain lagi tempat hijrahnya. Ya subhanallah. Coba antum lihat, berbagai penyimpangan ini bergandengan, mata rantai. Demikiankah para ulama salaf memahami berbagai masalah ini tadi? Tentang hijrah disebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang hijrah. Kita lihat contoh penerapan NII KW 9 tentang masalah baiat. Ayat yang dipakai juga ayat-ayat Al-Quran. Wah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan. Kemudian hadis-hadis Rasul yang tadi sebagiannya saya sebutkan. Di antara ayat Al-Quran yang mereka gunakan sebagai dalil adalah ayat ke-103 dari surat Ali Imran, yaitu perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Semakna dengan ayat ini juga di surat Ali Imran ayat ke-112. Ketika Allah menyebutkan tentang inilah, nanti salah satu hal yang penting kita ketahui yang menunjukkan tentang di samping mereka tidak mau menghargai para ulama, ya terdahulu mereka juga orang-orang yang sombong. Nah, ayat 112 surat Ali Imran ini Allah menyebutkan tentang Yahudi sebenarnya. Buribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u sampai Allah menyatakan illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Perhatikan kalimat hablin minallah sama dengan ayat yang 103 wa'tasimu bihablillah. Nah, pada kedua ayat ini NII KW 9 memiliki terjemahan sendiri yang dibacakan kepada anggota-anggotanya. Kata mereka pada ayat 103 surat Ali Imran, ada Quran terjemah di sini? Ada yang punya Quran terjemah? Ada nggak? Coba dibuka 103 Ali Imran. Dalam terjemahan yang umum yang beredar, dan inilah sebenarnya yang juga ada dalam buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir, ya, terjemah Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama ataupun yang lainnya, itu yang umum beredar di muslimin.
ayat 103 Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, diterjemahkan dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali dalam kurung agama Allah. Oleh LI Tawi 9 diartikan dan berpegang teguhlah pada tali dalam kurung negara Allah. Nah, pada ayat 112 juga dari surat Ali Imran, di dalam Al-Quran yang umum berada di tangan-tangan muslimin, ketika menyebutkan illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah, di sini diartikan mereka kembali diliputi kehinaan, maksudnya Yahudi, di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali negara Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita mau tanya, siapa yang dari kalangan ulama tafsir yang menafsirkan bahwa hablullah itu adalah negara? Kita harus punya daya saring seperti ini. Wahai kaum muda terkhusus, walaupun juga orang-orang tua pun tidak kemudian terselamatkan, karena dalam berita yang saya terima itu kasus manipulasi zakat dan sedekah diumpamakan sebagai lempar jumroh, ya. Itu masing-masing mengeluarkan zakat dan sedekahnya ke sebuah kotak amal, ya, dan diumumkan bapak fulan 1 juta, bapak fulan 5 juta, yang ini 20 juta, yang itu 100 juta, diumumkan sambil disertai dengan gamelan. Dung, 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 dung. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, siapa yang menafsirkan ayat seperti ini tentang kewajiban berbaiat? Siapa? Tolong sebutkan dari ulama mufassirin dari kalangan sahabat. Tolong ya akhi, hargai Al-Quran. Kalau Anda tidak menghargai Al-Quran, berhadapan dengan kami. Sebelum berhadapan dengan Yahudi, kami dulu. Karena ini bagian daripada perjuangan membersihkan agama ini dari paham-paham menyimpang yang mengotorinya. Nah, kemudian katakan itu adalah bermakna baiat. Lalu kepada siapa kita berbaiat? Kata LDII, baiat yang benar bersama imam kami. Carta MII juga, MMI juga demikian. Kata Jamaah Ansarut Tauhid, baiat kami yang benar. Hizbul Khilafah juga demikian. Lalu mau dikemanakan umat? Antum perhatikan cara memahami ayat yang menyimpang seperti ini. Begitu juga ayat yang tadi saya sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Adakah sahabat Nabi memahami seperti yang Anda pahami ya akhi? Bahwa setiap orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah kafir. Kalau kita ikuti jalur pemikiran Anda, coba tolong jelaskan kepada kami. Kalimat barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Hukum Allah yang mana ini? Coba sebutkan, beri batasan kepada kami. Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Sebutkan apa itu hukum yang Allah turunkan, yang barang siapa tidak berhukum dengannya menjadi kafir. Tolong sebutkan. Sampai saat ini mereka belum bisa mendatangkannya. Kalimat bima anzalallah, yakni hukum yang Allah turunkan, luas sekali. Termasuk sekarang pertanyaan saya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa wajib kepada kaum pria, khususnya ya, Rasulullah memerintahkan kepada kaum mukminin pria untuk membiarkan jenggotnya ini tumbuh
Sampai Rasulullah menyatakan bahwa kebiasaan memotong jenggot itu sama dengan kebiasaan Yahudi atau Majusi. Ini kira-kira merupakan hukum ataukah bukan hukum? Kalau dinyatakan bukan, berarti tambah jahil lagi. Karena Allah menyatakan apa yang datang dari Rasul berupa perintah, laksanakan wahai mukminin. Berarti bagaimana? Saudara kita yang kebetulan masih memotong jenggotnya, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti lanjutkan. Kafir. Ya, banyak saudara kita yang kafir akhirnya. Bunda itu dikhususkan, apa pengkhususnya? Oh, berarti ada pengkhususan. Mana dalilnya bahwa di situ ada pengkhususan? Hah? Barakallahu fikum. Saudara-saudara kita, bahkan ibu-ibu kita, Al-Quran memerintahkan mereka untuk berhijab, menutup auratnya. Terlepas di situ ada khilaf di kalangan ulama, apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang wajib ditutup sehingga harus bercadar, ataukah tidak. Terjadi khilaf ilmiah. Tapi sepakat para ulama bahwa rambut itu adalah aurat, bahwa lengan ini aurat. Ibu-ibu kita yang keluar rumah ke pasar ataupun ke kantor dengan tidak menutup auratnya, dia sudah berhukum dengan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran tentang kewajiban menutup hijab, menutup badannya dengan hijab, ataukah dia tidak berhukum dengan hukum Allah? Kalau dia menyatakan sudah berhukum, berarti jahil. Kalau dia menyatakan ya dia tidak berhukum, kalau gitu ibu kita apa? Enggak, maksud saya jawab dulu. Ibu kita apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Begitu? Ya subhanallah, ya subhanallah. Ibu kita pun akhirnya menjadi kafir. Ini musibah. Sampai ada seorang mantan LDI yang menceritakan kepada saya, dan dia sampai mengeluarkan sebuah situs judulnya Air Mataku. Kata dia, Ustaz, saya ini ya, ketika kakak saya meninggal dunia, saya tidak ikut mengurus jenazahnya, tidak menyolatkan dia, dan tidak mau menyentuh mayatnya, karena saya berkeyakinan dia adalah kafir, najis ya. Padahal itu Ustaz, kakak saya yang paling cinta sama saya, banyak membiayai saya selama saya hidup ini, sampai sekolah saya. Ketika dia tobat, menulislah judul itu tadi, Air Mataku. Nah, menceritakan tentang taubatnya dirinya, bahwa dirinya bertaubat dari akidah pengkafiran ini. Kenapa? Karena kakaknya tidak masuk kelompok LDI dan tidak berbaiat kepada pimpinannya. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan berbagai kesesatan yang ada ini. Kondisi muslimin seperti inilah yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Kondisi seperti inilah umat Islam yang sangat mudah terpancing emosinya, dan Yahudi sangat pandai menciptakan keadaan atau permasalahan yang akan menimbulkan pro kontra antar muslimin. Pandai mereka. Oleh karena itu, kalau umat Islam lepas dari kendali Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah diwariskan oleh generasi terbaik umat ini, lepas dari kendali dan bimbingan ulamanya, maka akan dengan mudah menjadi mangsa orang-orang kafir tadi, Yahudi dan Nasara. Saya ingin membacakan salah satu pernyataan yang dengan tegas Usamah bin Laden telah mengkafirkan negara-negara muslimin.
dalam sebuah wawancara yang dimuat di dalam sebuah koran di Kuwait, dan ini disampaikan juga di televisi Jazirah, diucapkan langsung oleh Usama bin Laden dan dinukil di beberapa buku, ya. Dia menyatakan hanya Afghanistan sajalah daulah Islamiyah. Adapun Pakistan, dia memakai undang-undang Inggris. Nah, jadi dia hidup di mana? Di Pakistan. Mestinya wajib apa? Hijrah. Nah, dan saya tidak menganggap Saudi itu sebagai negara Islam. Kalau setingkat Saudi Arabia sudah bukan negara Islam, yang di sana juga diterapkan hukum-hukum Islam, walaupun tidak sama persis dengan pemerintahan Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, lalu masihkah tersisa di muka bumi ini negara lagi yang masih akan dinyatakan sebagai negara Islam? Berikutnya dalam pernyataan yang selanjutnya dia menyatakan, maka kepemimpinan mereka, yakni negara-negara tersebut, telah gugur secara syar'i sudah sejak lama dan tidak ada lagi pemerintahan Islam. Ini adalah doktrin yang kemudian ditanamkan kepada anggotanya. Negara kafir, negara kafir, negara kafir. Dalam ucapan berikutnya, ketika memberikan nasihat untuk rakyat Irak, dengan tegas Usama menyatakan, maka para penguasa tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan sekaligus mereka telah keluar dari agama Islam ini, dan berarti mereka juga telah mengkhianati umat. Terus begitu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semisal ini juga diucapkan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Semisal ini juga diucapkan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Di antara kelompok tersebut adalah, dan saya ingatkan kepada semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi ilmu, jauh dari asabiyah kelompok. Kelompok Hizbut Tahrir dalam beberapa referensi resmi yang mereka keluarkan, dengan tegas mereka menyatakan bahwa negeri yang kita tinggal ini adalah negeri kufur, dan dengan tegas pula menyatakan bahwa gerakan kelompok ini adalah untuk mengajak umat Islam mengkritisi, menentang penguasanya dan menggoyang kekuasaan pemerintahnya sekuat-kuatnya. Semua ucapan seperti ini bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya nukilkan secara makna tadi, itu bisa Anda dapati di dalam referensi-referensi resmi. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena pemerintah kita tidak adil, membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya dan keluarganya, dan berbagai provokasi semisal ini. Ikhwani fiddin, mari kita lihat bagaimana Nabi membimbing kepada kita. Coba kita akan mendengarkan sebuah hadis. Dan sudah saya katakan, hati-hati ketika kita mendengar hadis Rasul. Kata beliau dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah,
satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa yang mereka tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip mereka, tidak mau menjadikan sunnahku, yakni cara dan metode beragama Rasul, sebagai sunnah dalam kepemimpinan mereka. Sunnah Rasul itu bukankah dia syariat Islam? Seluruh bimbingan Nabi, prinsip Nabi, bukankah itu syariat Islam? Ya, itu adalah syariat Islam, lengkap, sempurna. Penguasa ini tidak mau dengan tegas. Rasulullah melanjutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan muncul para kaki tangan di sekitar mereka, kaki tangan pemerintah ini, penasehat-penasehatnya, ya, yang kolbunya adalah kolbu syaitan, berada di tubuh manusia. Kalau kolbunya adalah kolbu syaitan, apakah mungkin para kaki tangan ini memerintahkan, membisikkan, menasihatkan yang ma'ruf? Sementara syaitan itu, kata Allah, ya'muru bil fahsya, selalu memerintahkan kepada perbuatan yang keji, perbuatan su', perbuatan jahat. Jawabannya tidak mungkin. Sudah penguasa yang anti syariat Islam, plus kaki tangannya yang kolbunya adalah kolbu syaitan. Antum bisa bayangkan pemerintah model apa ini? Akan muncul, kata Rasulullah, akan datang. Sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Apa yang akan aku lakukan? Sikap apa yang akan aku ambil kalau aku mendapati kondisi itu tadi? Penguasa anti syariat Islam, anti sunnah dan bimbingan Rasul. Kaki tangannya adalah kaki tangan pembisik-pembisik kejahatan para syaitan. Apa kata Nabi? Galanglah kekuatan, robohkan penguasa itu, berontak, kritiki, ya, didik masyarakat untuk mengenali kerusakan pemerintahnya. Demikian pendidikan Nabi. Lah, Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti' lil amir, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak tasma' wa tuti'. Tetap kamu mendengar dan taat kepada penguasamu itu walaupun dia merampas hartamu. Perekonomian semakin sulit, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu. Ataupun walaupun penguasa tadi mencambuk punggungmu, sabar kamu, tetap mendengar dan taat, tahan diri. Ya subhanallah, nasihat Nabi yang semisal ini, kalau antum buka kitab-kitab ulama, sangat banyak, dan para ulama menjelaskan, mengaitkan dengan berbagai peristiwa. Yang tadi saya katakan pada awal majlis, jangan kita merasa orang pertama dalam sejarah. Jangan kita merasa sebagai generasi pertama dalam sejarah. Jangan, telah berlalu generasi dan mereka meninggalkan, mewariskan berbagai ilmu dan pengalaman. Kalau sebuah rakyat jenisnya adalah rakyat yang suka menentang pemerintahnya, tidak pernah puas, selalu menuntut, selalu menyebarkan aib-aib dan kekurangan pemerintahnya, maka di saat itu yang muncul adalah fitnah, yang muncul adalah pertumpahan darah. Kaum Khawarij, antum perhatikan sejarah, wahai saudaraku. Antum mendengar bahwa Khawarij itu adalah kelompok yang keluar menentang, memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
yang kemudian ditumpas. Ya. Jangan berhenti sampai di sana, pelajari sejarah. Bagaimana proses terjadinya kelompok Khawarij ini. Permulaan fitnah yang terjadi di masa khilafah Ali bin Abi Thalib adalah bermula pada peristiwa pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Pembunuhan kepada khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman sampai terbunuh? Bagaimana prosesnya Utsman bin Affan sampai terbunuh? Bermula dari adanya beberapa pihak, benih-benih Khawarij yang menyebarkan isu di kalangan masyarakat dari majelis ke majelis, ya, tentang Utsman melakukan nepotisme, Utsman mendahulukan pengangkatan pegawai pemerintahnya dari kabilahnya, Utsman membagikan harta kas negara dikedepankan untuk kabilahnya. Utsman terus hari demi hari terus dari majelis ke majelis. Waktu itu tidak ada buletin, ya, untuk menyebarkan fitnah. Belum ada media radio, televisi, internet dan yang semisalnya, Facebook katanya sekarang, ya, belum ada. Masih tradisional, manual caranya, tapi berhasil memprovokasi. Terbentuklah sekelompok orang, rata-rata kaum muda, yang mengatasnamakan kecemburuan atas al-haq, membela hak orang-orang yang terzalimi, memberantas ketidakadilan. Disebutkan di dalam berbagai kitab sejarah 18 poin yang disebarkan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Semuanya atau mayoritasnya berbicara tentang masalah uang, kas negara, keadilan, dan yang semisalnya. Hari berganti hari sampai pada puncaknya istana Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok teroris itu tadi. Dan ujungnya Utsman bin Affan terbunuh di kediaman beliau bersama sang istri Nailah. Radhiyallahu an Utsman. Nah, sudah. Peristiwa inilah berlanjut, pro kontra menyikapi para pembunuh Utsman. Sampai bisa terjadi pro kontra itu antar beberapa sahabat menyikapi para pembunuh, para pemberontak tadi. Di situ muncul Khawarij. Pada mulanya seolah-olah bersama dengan Khalifah Ali, namun pada ujung-ujungnya mereka menganggap Ali pun telah kafir karena mau menerima perjanjian damai dengan kelompok yang kedua dan telah menjadikan keputusan dari hasil kesepakatan utusan masing-masing kelompok. Ya, waktu itu sedang bermasalah, sedang bertikai, ya, untuk melerai dan mendamaikan diutuslah dari masing-masing pihak utusan-utusan. Dari utusan para utusan ini, para ulama, Abu Musa al-Asy'ari diantaranya, Amr bin As diantaranya, ya, orang-orang besar yang menjadi utusannya, orang-orang soleh, sepakat dengan beberapa poin yang kemudian diterima dan selesailah permasalahan itu. Maka Khawarij muncul bahwa Ali pun tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ali menerima hasil keputusan manusia, yaitu kesepakatan bersama. Ini dari antara bentuk bodohnya Khawarij. Di tengah-tengah mereka tak ada seorang ulama. Di tengah-tengah mereka tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berada di barisan mereka. Nggak ada. Ini ciri-ciri Khawarij. Antum lihat di masa ini siapa ulamanya yang menyeru mereka untuk ngebom sana, ngebom sini, serang sana, serang sini. Siapa ulamanya? Nah, barakallahu fikum. Maka berlanjutlah fitnah Khawarij ini sampai dibunuhlah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Terbunuh Ali bin Abi Thalib. Selesaikah sampai di sini? Berlanjut terus dimanfaatkan oleh sekelompok Khawarij dan Syiah Rafidhah yang ada di Irak untuk memprovokasi Husain bin Ali bin Abi Thalib pada waktu itu
terjadilah peristiwa Al-Harrah yang tragis dan mengenaskan, berlanjut gara-gara menyebarkan isu-isu negatif tentang pemerintah. Di sana muncullah orang-orang yang akan memanfaatkan suasana. Di dunia di saat kita hidup ini lebih kompleks lagi masalahnya. Intervensi asing masuk ke sana. Rakyat yang tidak mau berpegang pada Quran dan Sunnah, rakyat yang tidak mau kembali kepada bimbingan generasi salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, akan mudah menjadi mangsa dan kuda tunggangan lawannya. Negerinya mudah digoyang. Oleh karena itu, perhatikan nasihat Rasul. Ketika saya mengisi acara di Malaysia 2 pekan yang lalu atau lebih, ada seorang selesai kajian menemui saya dengan semangat. Dia menyatakan, Ustaz, tapi bagaimana dengan hadis Nabi? Nah, coba perhatikan, ini juga salah satu contoh memahami hadis tidak seperti yang dipahami oleh ulama generasi salafus saleh. Dia menyangka bahwa hadis itu baru saja ada di zaman ini, belum ada generasi sebelum dia. Hadis itu apa? Rasulullah menyatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad, jihad yang paling mulia adalah mengucapkan kritikan yang benar di hadapan penguasa. Yang kita lakukan ini, Ustaz, perjuangan mengkritik penguasa kita, ini adalah jihad. Subhanallah. Saya bilang hadisnya benar dan sah, tapi tolong sebutkan siapa ulama yang memahami seperti yang antum pahami dan mempraktekkan seperti praktek antum. Bukan jelas, Ustaz. Itulah di antara bentuk pentingnya kita belajar. Saya bilang ulama menjelaskan, antum perhatikan kalimat akhir hadis ini. Inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang kejam, yang zalim. Kata para ulama, yakni di hadapannya secara langsung, datang kepadanya. Nah, kata mereka juga bukan di hadapan halayak ramai, bukan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang disebarkan melalui media. Si penguasanya belum mendengar nasihat dan kritikan. Rakyat yang heterogen, yang bermacam-macam ini pun telah mendengar dan ditelan oleh rakyat dan masyarakat umum. Di saat itu dengan mudah digoncang negeri ini, dengan mudah. Oleh karena itu saya katakan bahwa berbagai penyimpangan yang terjadi ini, sebab utamanya adalah ketika melanggar prinsip-prinsip pokok yang telah diletakkan oleh para ulama sejak dahulu kala. Lalu bagaimana Ustaz dengan yang terjadi di Yaman, di Mesir dan yang lainnya? Subhanallah, sebulan yang lalu atau lebih saya datang dari Yaman. Di sana terjadi demo-demo menuntut agar pemerintah Yaman turun dari kekuasaannya. Di acara demo itu terjadilah korban nyawa, tertumpah darah muslimin. Di saat yang sama, di saat pemerintah sudah digoyang oleh sekelompok pihak yang katanya menyuarakan al-haq sebagai jihad, di bagian provinsi Yaman juga kaum Syiah Rafidhah memberontak, mengangkat senjata, memanfaatkan keadaan. Di Yaman bagian selatan, kaum komunis juga melakukan pemberontakan, ikut masuk di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang mempersoalkan pemerintahnya. Tokoh-tokoh komunis pun mengeluarkan statement-statement yang provokatif. Komunis, Syiah, dan kelompok-kelompok yang ada bergabung. Perhatikan kondisi yang sangat menyedihkan. Ambil pelajaran wahai kaum muslimin dari kondisi yang menimpa saudara-saudara kita di Somalia.
yang pada waktu itu lebih dari 10 tahun yang lalu atau mungkin hampir 20 tahun yang lalu, beberapa kelompok pergerakan Islam di sana dengan berbagai benderanya menyatakan pemerintah ini zalim, nepotisme, korupsi, mengekang dakwah dan yang lainnya, memusuhi para dai-dai. Harus kita gulingkan. Bersatulah mereka, kelompok-kelompok tadi. Di dalamnya terdapat kabilah-kabilah di Somalia, kabilah yang luas besar, bergabung dengan berbagai bendera tadi, jadi satu. Sementara bendera ini kumpulkan, diikat bareng-bareng. Nah, benderanya ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gambar pedang, ada yang gambar pohon kurma, ada yang la ilaha illallah, ada yang ini, macam-macam. Kumpulkan dulu untuk menggulingkan penguasa ini. 32 tahun berkuasa, zalim ini. Kurang lebih 12.000 rakyat muslim dibunuh selama 32 tahun. Sudah terjadi peperangan sampai berhasil menggulingkan penguasa. Jatuhlah sang penguasa. Setelah itu, apa yang terjadi? Perebutan antar mereka. Ikatan bendera dibuka lagi. Ya, berebut. Kata yang satu, kami yang lebih berhak. Kata kelompok satu, kami dulu yang memulai. Yang satu menyatakan, iya, tapi kami yang membiayai senjata-senjatanya. Kabilah-kabilah ikut juga. Daerah itu milik kabilah kami. Loh, tidak, milik kami. Tidak bisa, kebun itu, daerah ini, itu semua milik kita. Ribut perang antar sesama muslim. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 100.000 muslim mati. 6 bulan. Tadi berapa? 30 atau 32 tahun, 12.000. Dalam keadaan siapa yang mati 12.000? Setelah dirinci, ada yang narkoba, ya, ada yang pencuri, macam-macam itu. Cuma didata jumlahnya 12.000. Siapa 12.000 itu? Macam-macam. Nah, ini antar kabilah dan antar kelompok mengeluarkan senjatanya. Bukan pakai pendungan, kalau di Indonesia pakai pendungan. Iya. Ini pakai senjata, tank dan yang lainnya. Saya bertemu salah satu teman pada tahun 99 dari Somalia. Saya tanya, Anda sudah berapa lama nggak pulang? Waduh, saya sudah lama nggak pulang ke negeri saya. Ayah masih hidup, ibu? Iya, masih hidup di sana. Saya punya adik, kakak. Kenapa nggak pulang? Bagaimana saya mau pulang? Saya bilang, saya masuk dari satu jalur pelabuhan, yaitu tempat itulah satu-satunya untuk sampai ke kampung saya. Pelabuhan itu sedang dikuasai oleh kabilah lain yang sedang tempur dengan kabilah saya. Ya, saya nggak bisa masuk. Kalau tahu saya langsung dibunuh. Ya Allah, negeri seperti ini. Antum bayangkan, antum dilahirkan di mana? Di jalan Jawa atau di jalan Sumatera antum? Atau di mana? Nggak bisa masuk ke sana. Sembunyi tempur sana. Apa ini? Sampai sekarang nggak selesai. Mesir pun menunggu perang saudara. Ya, lihat habis ini kita tunggu. Nah, ya, maka dari itu sabar wahai muslimin, sabar, tahan diri. Nah, jangan sibuk dengan isu-isu yang ada. Jangan sibuk dengan berbagai berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berbagai peristiwa yang terjadi dari yang muncul akibat akidah pengkafiran tadi adalah menghalalkan darah muslimin secara brutal. Antum mendengar ya kasus pengeboman di Masjid Polres Cirebon? Ada orang Cirebon sih. Nah, sebelah lain. Nah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu? Siapa? Di masjid Allah, bukan di pasar, bukan di hotel. Kalau dulu hotel JW Marriott ataupun yang semisalnya. Sekarang rumah-rumah Allah.
seseorang sedang melakukan ibadah, salah satu ibadah mulia yaitu sholat Jum'ah. Siapa yang mendidik orang ini sampai punya pemikiran se-ekstrim itu? Pengajian-pengajian apa yang dia hadiri? Kenapa tidak ada bimbingan? Ya. Jangan hanya pandai mengeluarkan pernyataan berlepas diri. Ya, jangan. Pertanyaannya, di mana selama ini dia menghadiri kajian-kajian? Kenapa sampai sejauh itu pemikiran ekstrim yang ada padanya? Apa yang dia pahami tentang ayat-ayat jihad? Apa yang dia pahami tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang harga diri dan darah seorang muslim? Mungkin dia meyakini bahwa sang Kapolres adalah kafir dan bawahannya juga kafir, sebagaimana itu yang telah tersebar dalam akidah mereka. Tapi setega itukah di masjid Allah? Dalam keadaan kita meyakini bahwa akidah dia mengkafirkan orang-orang pemerintahan itu adalah batil dan akidah khawarij yang menyesatkan. Tapi demikiankah di rumah Allah, di sebuah ibadah yang sangat mulia dimuliakan oleh umat Islam yaitu sholat Jum'ah? Ya, memang tidak heran mereka akan menghalalkan darah kita termasuk darah kita. Dan sudah terucap dari sebagian mereka bahwa darah kita adalah halal untuk ditumpahkan. Wahai saudaraku, demikiankah Islam Anda fahami? Peristiwa menghinakan masjid Allah dan tidak menghargai bukan hanya peristiwa di Cirebon itu yang baru terjadi. Itu salah satu. Kalau itu yang diserang seorang Kapolres dalam tanda kutip menurut mereka adalah kafir, saya kisahkan kepada antum apa yang terjadi di negeri Yaman dari orang-orangnya Usama bin Laden. Pada akhir-akhir tahun 90-an, Syekh Muqbil, salah satu ulama besar di negeri Yaman, yang mengajak umat kembali pada Quran dan Sunnah menghadapi kaum Syiah dan komunis pada waktu itu. Sehingga banyak pemuda-pemuda dan juga orang-orang tua yang kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah Nabi dalam perjalanan sekian tahun dakwah itu. Dalam salah satu rangkaian perjalanan dakwah beliau di kota Aden, di salah satu masjid yang saya sendiri pernah sholat di masjid itu dan tinggal di masjid tersebut, Syekh memberikan muhadarahnya waktu maghrib hingga isya. Subhanallah, di hari itu Syekh lagi kelelahan karena perjalanan yang jauh dari Yaman Utara ke selatan. Beliau hanya memberikan ceramahnya kurang lebih 15 menit, kemudian meminta izin kepada hadirin dan diwakilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Usabi, salah satu ulama besar Yaman juga. Melihat kondisi ini, tiba-tiba ada seorang yang lari keluar ke belakang masjid. Nggak lama setelah itu terdengar ledakan yang sangat besar dan akhirnya si pelaku juga mati. Ternyata ditemukan orang ini memasang bom waktu di belakang mihrab tempat Syekh berceramah. Masjid Allah yang akan dibunuh seorang ulama, ya, bukan seorang Kapolres dalam tanda kutip yang menurut mereka kafir. Ya. Berikutnya di kota Son'a, di Masjidil Khair atau Jami'ul Khair, diledakkan sebuah bom dan telah diketahui pelakunya. Kapan bom itu dilakukan? Di Masjid Allah. Kapan? Ketika umat Islam bubar dari sholat Jumat. Biasanya kita kalau ke Son'a, sholatnya di masjid itu juga. Ya. Orang bubaran sholat Jumat baru selesai mendengarkan nasihat, khutbah, sholat, berzikir kepada Allah, tiba-tiba dikagetkan, dikejutkan dengan ledakan yang besar dan 11 orang menjadi korbannya. Ya subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah. Di kota Taiz juga di Yaman,
dua teman kita ahli sunnah sedang melakukan murajaah dan persiapan i'tikaf di bulan Ramadan, diserang oleh gerombolan bersenjata yang juga diketahui siapa pelakunya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muqbil. Nah, malam hari pintu sudah ditutup, ditembak pintu itu sampai terbuka, dan dua saudara kita itu diperondong dengan perondongan senjata dari beranda masjid hingga keduanya terkapar. Satu di antara mereka mati di tempat. Teman kita belajar. Ya subhanallah, darah seorang muslim. Kita menyatakan kalau Anda mengarahkan pedang Anda, senjata Anda, bom Anda kepada kami tidak akan membalas hal yang sama kepada kalian. Karena kami tahu bahwa darah kalian masih haram untuk ditumpahkan oleh kami. Yang berhak menumpas kalian adalah pemerintah. Barakallahu fikum. Saya lihat kondisi ini sangat berbahaya. Kalau negara kita terus dililit oleh permasalahan NII, Khawarij, orang-orang Usama bin Laden dan kelompok-kelompok yang semisalnya, yang kerjanya adalah mengkafirkan pemerintah, memprovokasi umat, membongkar aib-aib pemerintah di halayak umum melalui mimbar-mimbar masjid, sholat Jumat, khutbah hari raya, buletin. Wahai saudaraku, mari kita bersama-sama mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai yang telah difahami oleh Khulafaur Rasyidin dan sahabat Nabi, agar Allah berikan kepada kita penguasa yang baik. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan ilmu di setiap tempat kita berada. Ya, tak tersisa seorang pun sekarang yang tidak halal darahnya. Dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri. Para hadirin